Kalau lu pengen sesuatu, lu gak usah kerja keras, ngejar-ngejar, atau nyari-nyari. Semakin lu cari, semakin gak ketemu. Waktu lu gak cari, malah ketemu. Visi yang gue maksud di sini adalah gambaran akhir di masa depan tanpa lu mengikatkan diri lu untuk harus dapet. Oke. Jadi cuma sekedar visi aja, penglihatan, lu excited dengan penglihatan itu, dan lu membuat seakan-akan visi itu sudah ada di momen ini, sehingga lu melakukan apa yang harus lu lakukan jika lu sudah menjadi orang di visi itu. Oke. Jelas. Jadi visi di masa depan tapi lu bawa ke masa sekarang. Kalau visi itu di masa depan dan lu mikirnya tetap di masa depan, maka lu akan cemas. Gak bisa flow state. Iya. Jelas ya? Jadi Jelas, visi jelas. itu di masa depan tapi seakan-akan udah ada di momen ini, dan lu berfungsi sebagaimana orang itu kalau udah jadi lu gitu. Misalnya lu punya visi jadi presiden, lu bertingkah laku seakan-akan udah jadi presiden sekarang, entah gaya lu lah, entah cara ngomong lu lah, gitunya. Ngerti nggak? Sah-sah aja ya Ron ya? Oh, sah-sah aja, asal lu nggak bohong. Asal nggak bohong, maksudnya gimana tuh? Nggak bohong gini, kan ada yang bilang fake it till you make it gitu kan. Iya. Nah, kalau fake it till you make it gini, lu bertingkah laku seperti presiden, terus ada yang nanya, lu siapa? Nah, lu bilang, gue presiden. Nah, itu salah. Itu bohong, itu fake, jelas nggak? Tapi kalau lu bertingkah laku seperti presiden, terus nanya, ada yang nanya, lu siapa? Gue orang biasa. Tapi tingkah laku lu seperti presiden, lu embody sang presiden itu gitu. Oke. Ngerti maksudnya? Ngerti. Jadi lu nggak fake, lu nggak bullshit. Nggak bullshit ya? Misalnya lu otentik ya? Otentik, betul. Lu pengen jadi dokter nih. Oke. Ya, lu belum punya status dokter, tapi lu bisa bertingkah laku seperti dokter kan? Oh iya. Gitu loh maksud gue. Jadi lu embody bahwa diri lu itu adalah orang itu. Kalau lu belum dapet cewek misalnya, tapi lu pengen jadi kayak Hugh Hefner, kayak James Bond atau kayak James Bond, ya lu act aja seperti James Bond gitu. Seperti kayak gitu ya? Seperti apa yang sepertinya sudah jadi itu gitu. Oke. Tapi act-nya jangan acting, act-nya benar-benar being gitu. Being, menjadi ya. Benar-benar being, bukan acting atau trying, tapi being. Oke. Nah, kebanyakan orang mereka cuma acting atau trying, nggak being. Iya. Makanya kelihatan fake. Kalau otentik itu being, gitu. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi berhentilah untuk mencoba dan menjadi gitu. Jangan mencoba tapi jadi. Menjadi being. Ya, jelas ya? Jelas. Gitu. Gimana, lu ada pertanyaan lain? Ada sih nih. Boleh. Yuk. Back to Godlike tadi nih, yang visi nih ya. Yang lu bilang kalau kita happy tapi kita nggak punya visi, kita bego sama aja gitu kan? Bukan bego, lu nggak take action. Nggak take action. Gini nih Ron, gimana sih buat orang-orang nih yang belum ketemu visinya apa? Nih kayak gue jujur aja, gue baru umur 18 tahun, baru lulus SMA, baru 3 bulan kuliah. Ya, ada di Tangerang, Alam Sudra, BINUS tepatnya. Iya. Gimana? Gue mau masuk BINUS, gue ditolak loh. Oh ya? Kenapa? Ya grade gue jelek. Lulus ujian. Nah, lu nanyain soal visi ya? Iya. Gue belum ketemu visi gue gitu ya? Iya, betul banget nih. Lu mau gue jelasin secara pendek apa panjang lebar? Up to you deh. Menampar guanya aja gimana? Oke, gue jelasin panjang lebar tapi singkat padat ya. Oke. Begini. Pertanyaan sama lu, apakah hidup punya tujuan? Gua rasa sih antara ya dan tidak. Kalau lu harus milih salah satu? Menurut gue ya. Menurut alam semesta tidak. Begini ya, gue jelasin ya. Oh ya, by the way, lu religius nggak? Enggak sih, gue nggak religius. Lu open minded ya? Oke, gue open minded. Open minded banget. Jadi gue nggak akan ada konflik soal agama bla 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 kalau gue ngomongin ini. Enggak. Gue harus make sure dulu ya. Jadi begini, alam semesta tuh apa sih? Alam semesta at the core pada intinya adalah energi yang bergerak. Itu doang. Semua kalau di zoom pada akhirnya jadi energi. Benda apapun, dimensi atom, apapun. Ya? Setelah atom ada lagi, setelah atom di bawah atom energi. Oh, energi, oke. Energi itu paling dasar gitu, ya.
Jadi semuanya ini energi, jelas nggak? Jelas. Nah, energi ini tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Itu definisi Tuhan kan? Betul nggak? Oke, iya benar sih. Nah, berarti definisi Tuhan ya energi, Tuhan energi gitu. Nah, energi ini nggak punya tujuan, dia hanya bergerak, membentuk. Ada yang bilang membentuk lingkaran atau membentuk membentuk simbol eternity, infinity. Nah, infinity itu seperti angka 8 dibalik 90 derajat. Ya, diputar 90 derajat. Titik tengahnya itu adalah momen ini. Basically seperti itu. Tapi dia gak punya tujuan, cuman bergerak aja. Gak punya tujuan bergerak. Bergerak sampai titik infinity, kan dia tidak terhingga. Dia tidak punya awal, tidak punya akhir. Gitu. Jelas ya? Jelas. Nah, tujuan mengimplikasi bahwa ada awal, ada akhir. Itu tujuan. Iya, betul. Ya kan? Kalau tujuan sampai di tujuan itu akhir. Nah, sedangkan Allah sendiri tidak ada tujuan karena dia tidak berakhir, gitu. Ya, nah jadi hidup itu sendiri tidak punya tujuan. Nah, visi itu gunanya apa? Gunanya untuk membuat lu bergerak, gitu doang. Nah, visi itu sendiri belum tentu bikin lu sampai ke visi itu, gitu. Ngerti nggak maksud gue? Oke. Jadi misalnya dulu gue punya visi, gue pengen jadi programmer komputer supaya gue kaya kayak Bill Gates, makanya gue masuk IT. Tapi kehidupan itu menendang gue keluar dari visi gue supaya bener-bener jadi diri gue yang sepenuhnya, yaitu bukan program komputer, gue bikin PW gitu. Bikin PW, iya. Dan gue bikin PW, gue ditendang lagi ngomongin spiritual, yang which is gue nggak pernah sama sekali punya visi seperti itu. Oke. Nah, jadi visi itu hanya semacam tools atau gambit untuk bikin bergerak. Ya. Lu tahu nggak sih yang soal email alternatif21@gmail.com itu? Kenapa? Gue itu udah pernah coba email itu untuk nge-send itu berapa kali itu nggak dibalas sama sekali. Iya, emang gue nggak balas. Oh, emang nggak lu balas, tapi nyampe kan? Gue harus lihat dulu soalnya email banyak banget. Oh, oke. Dan gue pernah nih ya Ron ya, gue nge-godlike ya, gue visualisasi, gue ngobrol sama lu, langsung, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ketemu grup PW, gue ngepost, dan tiba-tiba post gue dibales lu. Ingat gak yang pertama, yang soal kontradiksi visualisasi, habis kita let go, kalau kita visualisasi lagi artinya kita belum sepenuhnya let go. Betul. Ya itu amazing juga sih. Iya. Kayak berkaitan aja. Nah itu bisa juga sebagai satu bukti, dan akhirnya kita ngobrol kan sekarang. Iya juga. Ya begitulah. Nice. Dan bahkan pertanyaan gue itu dimasukin ke artikel pw.com ya. Iya. Okay. Asik kan? Asik. Nah itulah makanya visualisasi itu supaya works itu lo harus let go, benar-benar totally let go. Tapi itu Ron. Iya. Yang gue pernah tanya. Gue susah nih kalau visualisasi first person, tapi gampang banget kalau gue visualisasi third person. Itu gimana tuh Ron? Gue pengen dapat visualisasi yang jelas secara first person. Gimana Ron? Gini, lu jangan maksain apapun. Okay. Ya. Jadi kalau lu bisanya hanya third person, lakukan third person. Oke. Kalau nanti dari third person pelan-pelan jadi first person, silakan jadi first person. Gitu. Kalau lu minta jawaban nggak dijawab, jangan maksain, lepasin aja. Jangan maksa ya. Lepasin. Semakin lu lepasin, semakin cepat datangnya. Semakin lu paksain, semakin nggak datang. Gitu. Kayak barang yang tadi gue bilang kan, barang kalau semakin dicari nggak ketemu, nggak dicari malah ketemu. Oke. Jadi whatever you do, lakukan dengan limit batasan. Lu nggak maksa, jangan sampai maksa. Gitu. Oke, nggak maksa ya. Poinnya nggak maksa ya. Nanti somehow lu akan growing sendiri. Kalau lu maksa, lu malah shrinking. Gitu. Nah sekali lagi trust, ada trust di situ, ada let go bahwa inilah sebatas kemampuan gua dan ini pasti growing. Dan gua let go untuk maksa. Jadi pada saat lu let go malah lebih cepat lagi datangnya. Oke, let go itu. Udah sih, udah cukup jelas sih Ron, semua pertanyaan gua. Asik ya? Asik banget. Oke, semoga omongan kita bisa berguna nih buat lu dan teman-teman. Oke nih, buat yang dengar juga ya.